Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan untuk menggali ilmu-ilmu para ulama yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk pada materi, tadi ada pesan dari panitia untuk ta'rifun nafsi. Nama saya Lukman Fauzi, lahir di Brebes dan sekarang saya mengajar di masjid-masjid. Dan di walimah-walimah. Kalau penghulu malah membina penghulu. Iya, membina penghulu. Waktu saya akad nikah saja itu penghulunya saya benerin. Penghulunya mengijabkan, saya nggak mau jawab. Terus salah kok saya jawab. Ala kulli hal, saya Lukman Fauzi, tempat lahir di Brebes, mengajar di masjid-masjid dan di walimah-walimah, dan mengajar di TGLA, Pondok Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Ikhwatifillah sallallahu wa iyyakum. Sebelum masuk materi, saya ingin gambarkan yang namanya menuntut ilmu itu seperti orang menanam tanaman. Orang menanam tanaman itu supaya hasil apa enggak? Ada enggak orang nanam tanaman kemudian pengennya biarin aja gitu? Jadi orang cari ilmu itu seperti orang menanam tanaman. Maka ketika orang menanam tanaman itu, dia itu harus ada yang namanya masa memilih lahan. Kemudian ada yang namanya masa memilih benih. Kemudian nanti ada masa tanam, kemudian ada masa merawat, kemudian ada masa memanen. Nah, ketika hendak menanam, itu lahannya itu dibersihkan dulu, ya enggak? Dibersihkan dari rerumputan, dibersihkan dari sesuatu yang akan menggagalkan panen. Itu dibersihkan dulu. Lah, makanya
mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala itu membuat kitab ini itu seperti orang menanam tanaman. Kadang ketika orang itu menuntut ilmu, ada yang salah jalan, akhirnya tidak panen. Kemudian ada orang cari ilmu tapi salah lahan, akhirnya apa? Tidak berbuah, tidak tumbuh. Ada orang cari ilmu seperti orang yang nanam tapi nggak dirawat, akhirnya nggak panen. Ada dirawat tapi rawatnya itu setengah-setengah, akhirnya panennya pun sedikit. Nah, maka penuntut ilmu pun demikian. Lahannya itu harus dibersihkan dulu, penyakit-penyakitnya itu harus dibersihkan terdahulu, dan juga harus tahu bagaimana tata cara menanam, ya enggak? Nanam padi dengan nanam jagung beda apa sama? Beda, meskipun sama-sama menanam, ya enggak? Nanam karet dengan nanam jati beda enggak? Berbeda. Makanya ini diajarkan dalam kitab ini bagaimana cara cari ilmu yang benar. Makanya Syekh Zarnuji rahimahullah ta'ala itu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu menyampaikan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna lima annahum akhta'u tariqahu. Kata Syekh Zarnuji rahimahullah ta'ala, saya melihat sekarang ini banyak penuntut ilmu pada gerombolan untuk cari ilmu, akan tetapi mereka itu tidak sampai kepada ilmu. Kenapa? Lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'iqahu. Karena mereka itu salah jalan, salah cara. Ya kalau bahasa taninya itu salah tanam, ya caranya tidak benar. Wataraku syara'itahu, dan mereka itu meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Nah, maka dalam kerangka itulah kita itu berada di sini. Artinya bersihkan dulu lahan kita itu, bersihkan dulu hati kita itu dari berbagai macam penyakit. Lahan ilmu itu adalah hati, al-qalbu, ya enggak? Jadi kalau hati kita itu tidak bersih, ditanamin apapun tetap aja tidak hasil. Kalau hati kita itu tidak bersih, dimasukin ilmu apapun itu juga tidak hasil juga. Lah, maka ketika kita pun tidak tahu caranya bagaimana cara ilmu yang benar, sama itu juga tidak hasil. Dan begitu juga kalau sudah dapat ilmu kemudian tidak dirawat juga tidak hasil juga. Begitu juga kalau sudah panen, benihnya itu enggak dirawat lagi, habis tuh benihnya. Nah, makanya demikian. Nah, maka ketika orang sudah menanam tanaman, lahannya sudah dibersihkan, benihnya sudah ditanam, kan tinggal tahu bagaimana cara supaya panennya itu lebih banyak, ya. Makanya para ulama menyampaikan di antara
ataupun alat yang digunakan untuk cari ilmu itu ada 3, yaitu as-sama' wal basar wal lisan. Jadi kalau orang itu sudah punya 3 alat ini, tinggal tahu caranya itu bagaimana. Yaitu pendengaran. Ini paling utama di pendengaran. Yo kalau ngaji ngantuk ya udah dapat ilmu itu. Mesti itu. Dapat barokatul ilmu dapat. Tapi kalau ilmunya tidak dapat. Nah, kemudian al-basar. Basar itu adalah melihat. Dengan melihat apa? Lihat kitab. Ini yang antum bawa itu kitabnya dibuka itu dilihat. Kemudian apa? Al-lisan. Al-lisan itu untuk sa'ul, untuk bertanya. Makanya orang yang paling banyak tanya itu bagus. Tapi nanya yang benar. Jangan nanya ngatas ustadznya. Nah, ketika alat ini masih berfungsi, insya Allah dapat ilmu. Tapi kalau 3 alat ini sudah tidak berfungsi, tidak. Hatinya itu kegandrungan dunia ya sudah. Mikirin dunia terus, oke tindakin ayo pan ngasap apa ya, ayo kumpul nih NP, ayo tindakin rugi. Ayo tindakin rugi ya, donge. Iya, rong dina ya. Pikiran di rong dina 1.000 ya rumah. Mas, bismillah, niat saya berangkat, niat insun untuk cari ilmu, udah berangkat sampai sini. Sudah betul dia itu. Alat yang pertama itu sudah apa? Nah, sudah berfungsi. Tahu-tahu sudah sampai tempat majelis, tidur. Nah, tidur. Dapat barokahnya, dapat barokahnya. Nah, apalagi yang sampai apa? Ya sampai pules itu, nggak dapat apa. Dapat barokah ilmu dapat, insya Allah antum semua dapat barokatul ilmu. Tapi ilmunya dapat, tidak dapat dong. Di sini tidur. Lah, ikhwati fillah, sanallahu ayyakum. 3 alat ini kalau sudah masih berfungsi, sudah. Tinggal bagaimana caranya cari ilmu. Makanya tadi saya nyimak itu Ustaz Slamet itu menyampaikan itu. Salah satu beberapa cara bagaimana kita itu mendapatkan ilmu kan itu. Adanya kitab, kemudian adanya guru kan kayak gitu. Nah, kitab tanpa guru itu jadi setan itu. Ya. Kitab tanpa guru itu bisa jadi setan. Kenapa menyesatkan itu? Ya, makanya kemarin itu saya tulis dalam sebuah artikel itu. Jadi ada seseorang itu belajar kitab fikih. Ya, itu yang baca artikel saya itu tahu tuh. Jadi itu haruma bai'u birrin rabbin. Bacanya salah itu. Cari di kamus sudah dapat itu. Ternyata salah baca. Nah, jadi itu artinya kitab, kemudian adanya ustadz itu ya cara itu. Nah, ketika sudah ditanam, caranya sudah betul, ya, kemudian ini dirawat dari apa? Dari hama ya enggak? Ya. Orang kalau nanam tanaman pasti ada hama enggak? Ya pasti. Ada binatangnya, ada rumputnya, kan itu. Nah, makanya ini nih salah di antara hama-hama yang akan apa? Yang akan menghambat tumbuhnya ilmu dan akan menghambat panennya ilmu. Apa akhirnya? Nah,
Apa itu akhtaun? Yajibul hadaru minha. Al-faslu tsani akhtaun yajibul hadaru minha. Yaitu kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari. Akhtaun yajibu itu jadi sifat. Ya kalau ada isim nakiro setelahnya jumlah itu jadi apa? Jadi sifat. Terjemahnya apa? Akhtaun. Akhtaun jadi apa? Jadi khobar. Mana mubtadanya dibuang. Takdirnya hadhihi akhtaun yajibul hadaru minha. Gunanya bahasa Arab kayak gue. Ya gunanya kasihannya kita dulu bisa Arab kok. Ya, mau toko opini kayak gue ya ayo. Aku dan dipul-pul dan janji atas orang pacaman ini. Wis aku sulahkan ngene kitab berkah insyaallah kitab sampai kepada mu'alif itu sanadnya insyaallah. Ya, saya ngaji kitab ini itu 1 tahun. Ya. 1 tahun pun seminggu sekali, waktunya 1 jam. Nah, panitia minta supaya kitabnya rampung, kayak tidak rampung. Baru ama batu selesai. Nah ini saya fawaid lughawiyahnya, karena Syekh Utsaimin itu kadang-kadang nyelepin ya fawaid lughawiyahnya. Akhtaun, nah itu takdirnya itu khobar. Jadi hadhi akhtaun yajibu itu jadi sifat. Nah jadi sifatnya jumlah. Makanya di dalam alfi itu dikatakan wa na'atu bi jumlatin munakaro fa utiyat ma utiyat hu khobaro. Nah itu mulanya ini bahasa Arab kudune alfiyah itu. Saya bait bolak-balik kan. Wanakaru dan ahli ilmu, para ulama nahwu itu memberikan sifat kepada isim nakirah dengan jumlah. Nah, ini yang belajar bahasa Arab dicatat itu. Nah, akhtaun yajibul hadaru minha, kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari. Apa saja kesalahannya saya kasih kesimpulan. Ya, kasih kesimpulan 5 nanti saya jelaskan. Yang pertama al-hasadu hasad. Ini hamaknya ini. Ya, penyakitnya ini. Kemudian al-ifta'u bi ghairi ilmin, memberi fatwa tanpa ilmu. Al-kibru, sombong. At-ta'assubu lil madzahibi wal ara'i, yaitu ta'assub, fanatisme, lil madzahibi, kepada madhab-madhab, wal ara'i, dan pendapat-pendapat. Nanti saya jelaskan secara rinci ya waktu nyentak. At-tasadduru qabla ta'ahuli, ini yang kelima. Berani tampil qabla ta'ahuli, sebelum dia itu ahli untuk menyampaikan. Ya artinya belum panen tapi panen. Kira-kira rasanya apa? Ya kecut toh. Iya. Jadi at-tasadduru qabla ta'ahul itu artinya apa? Buru-buru tampil sebelum masa tampil. Ya, su'udon yang keenam itu su'udon, buruk sangka. Loh, kalau diibaratkan tanaman itu hamaknya ini. Ya. Kalau diibaratkan orang itu menanam, hamaknya ya ini nih. Ya hasad, kemudian ya berfatwa tanpa ilmu, kemudian sombong, ta'assub, fanatisme, kemudian itu buru-buru tampil itu. Ya sebelum dia itu ahli untuk menyampaikan. Kemudian apa? Su'udon, itu buruk sangka.
Nah, kita bahas satu persatu. Wa hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Nah, kalau baca kitab itu aja disukun kabeh. Wa hunaka akhta' yartakibuha ba'du talabah al ilmi. Yo ndak, itu salah bacanya itu. Ya. Aja disukun kabeh. Ben selamat tat. Saya punya kiai itu galaknya minta ampun. Ini Pak Ahmad Rosdi tahu itu. Nah, kalau salah itu terus itu kalau nggak penghapusnya itu korekan apa? Korekan ya besi Pak. Ya dilempar harus salah itu. Wahuna dan di sana akhtaun, ada kesalahan-kesalahan. Yartakibuha yang dilakukan ba'du talabatil ilmi, sebagian penuntut ilmu. Nah, ini artinya kesalahan yang akan menghambat, kesalahan yang akan menjadikan ilmu itu tidak didapat atau didapat tapi tidak berkah. Nah, itu orang itu dapat ilmu tapi belum tentu berkah. Apalagi orang yang nggak dapat ilmu. Kenapa? Yo penyakitnya akeh. Hadir di majelis taklim iya. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada jadwal taklim semuanya. Ya, tapi kalau ditanya, yang rukun wudhu ada berapa? Embu ya kelalem. Nah, itu termasuk demikian, itu sebabnya itu bisa demikian. Yang pertama itu al-hasadu, yaitu hasad. Nah, hasad itu apa? Itu sebenarnya hasad. Indikasi hasad itu dua. Ya, indikasi hasad itu dua. Yang pertama, tidak suka atau tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, berharap supaya nikmat tersebut hilang darinya, atau berusaha untuk menghilangkan nikmat darinya, ya, dari orang yang dihasadi. Itu indikasinya kayak gitu. Jadi kalau kita itu lihat orang lain dapat nikmat, kemudian kita itu tidak suka, jengkel, marah, dongkol, nah, itu berarti sudah ada indikasi apa? Hasad. Yang lebih bahaya lagi ketika hasad ini sebagaimana kata Nabi apa? Wa idza hasadta fala tuhaqqik. Ya. Apa? Fa idza hasadta fala tabghi. Apabila engkau ada rasa hasad itu fala tabghi. Yo jangan melampaui batas, jangan mendolimi. Artinya apa? Ketika tidak suka sama orang lain, mendapatkan nikmat, kemudian kita itu berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Itu indikasinya dua. Nah, maka di sini katakan wa huwa karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Di garis itu. Ketemu ndak itu? Nah, ketemu ndak? Jajang ora ketemu. Ayo kereta kitab tapi boleh timbutan di aja tulisannya. Gundul mulane ki dirambuti. Dirambuti. Ya, ini gundul dirambuti. Kan jo gendi ki ayo Mas. Amal ustaz sing anu ki. Karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairihi. Membenci ma'an amallahu bihi, apa yang Allah berikan nikmat ala ghairihi, kepada yang lainnya. Ini indikasi yang pertama. Itu pengertian hasad itu. Ya. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu al-hasadu karahatul insani ma'an amallahu bihi ala ghairihi.
Jadi apa namanya, Syekh Utsaimin itu menukil dari Ibnu Taimiyah tentang pengertian hasad. Ya intinya apa? Al-hasadu, hasad itu karohatul insan, ketika seseorang itu benci, tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya manusia itu tidak terlepas dari hal ini, Pak. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Anak tanggane bojone ayu iri. Ya. Ayo. Di wong ora gagah kaya ini bojo ayu. Ya enggak? Ayo ya. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dari Syekh Asmu'i itu. Asmu'i itu termasuk daripada ulama di dalam mazhab Syafi'i. Nah itu menyebutkan Syekh Asmu'i itu mengatakan ketika berjalan di suatu desa itu ada seorang wanita berjalan sama suaminya. Wanitanya cantik, kemudian apa? Ya suaminya itu jelek lah. Ya dikatakan hitam itu. Nah kemudian Asmi itu bertanya, wahai fulana, apakah engkau ridho nikah dengan orang ini? Ya masalah itu enggak tahu saya. Kemudian apa jawaban perempuan ini? Luar biasa jawabannya. Barangkali dia itu hubungannya itu baik dengan Allah, maka Allah berikan balasannya yaitu saya. Dan barangkali saya itu hubungannya jelek dengan Allah, maka saya menghukum dengan dia. Luar biasa. Makanya kalau antum isinya tidak cantik mungkin itu. Luar biasa. Saya baca itu ketawa saja. Ada saja saya Asmu ini mau buat dia atau gimana? Ini perasaan saya demikian itu. Nah makanya itu juga termasuk, Pak. Ya kayak bojonya aja, bisanya bojonya aku kayak dia ya, itu termasuk hasad. Nah akan tetapi Rasulullah SAW itu menyampaikan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa di sini? Wal hasadu qad la tahlu minhun nufus. Fa yakni qad yakunu ittirariyan lin nafsi. Kata Syekh Utsaimin, hasad itu mungkin seseorang itu tidak terlepas dari hasad. Ya, seseorang itu enggak terlepas dari hasad. Kadang ada hasadnya. Ittirariyan, ya karena memang itu pasti di dalam sebuah jiwa. Akan tetapi di dalam suatu hadis dikatakan idza hasadta fala tabghi. Artinya ketika ada rasa hasad dalam hatimu, fala tabghi, ya jangan bertindak, jangan berbuat dolim. Ya, gara-gara bojone tanggane luwih ayu, kemudian apa? Ya berusaha supaya bagaimana dia itu dapat ya buat saya gitu ya jangan. Nah itu kan makanya kayak gitu. Karena kebanyakan ada santet menyantet, kemudian itu dari apa itu? Dari hasad. Makanya Rasulullah SAW luar biasa. Seseorang itu tidak terlepas dari apa? Dari hasad. Ketika seseorang itu punya hasad, ingat jangan bertindak zalim. Kemudian apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Ya, makanya tuh banyak istighfarnya itu. Ya. Istighfar kalau punya hasad kan kayak gitu. Apalagi hasad di antara thalabatul ilmi, hasad di antara ulama itu luar biasa itu. Maka nanti ada penyampaian daripada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Jadi tahu itu ya. Ya, jadi itu yang namanya hasad. Artinya benci, tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Nah, kemudian ini yang dua indikasinya itu berusaha ataupun berharap supaya nikmat orang lain itu lepas darinya. Nah, ini kemudian ya seseorang itu tidak terlepas daripada yang namanya hasad. Nah, kita lanjutkan. Halaman 72. Oh, ini lah halamannya ya. Kitab lah halamannya ya itu yang jalan orang bisa maca yang mana. Nah, kita lanjutkan. Ini mafasiduhu. Mafasiduhu itu artinya bahaya-bahaya hasad. Nah, mafasid itu artinya bahaya-bahaya hasad. Tsumma innal hasida yaqa'u fi mahadhira. Yang sudah belajar bahasa Arab, oh bisanya mahadhira orang mahadhiri kan itu. Ya karena apa? Isim ghairumun munsharif. Ilahnya apa? Ilahnya itu sighot muntahal jumu. Itu mulane belajar. Tsumma innal hasida, kemudian sesungguhnya orang yang hasad itu yaqa'u terjatuh fi mahadhira pada bahaya. Ini bahayanya hasad itu demikian. Ada 10 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, awalan karahatuhu maqaddarahullah. Dia itu terjatuh kepada membenci apa yang Allah takdirkan untuk orang yang dihasadi. Yang pertama, artinya bahaya hasad. Orang yang hasad itu jatuh pada perkara membenci takdirnya Allah yang Allah takdirkan kepada orang yang dihasadi. Kan hakikat kan demikian. Ya kan? Tuh tangan aku di mobil ya. Yang aku pengen ya. Nah, itu bisa ya kayak sing dinye mobil ya aku ora. Nah gitu. Nah jadi ketika orang yang hasad, maka sudah terjatuh kepada apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ini tidak boleh, Pak. Ini urusannya berat. Ya, urusannya berat. Ketika kita tidak suka tetangga kita itu punya mobil, tidak suka tetangga kita itu punya motor, tidak suka tetangga kita itu punya rumah, tidak suka teman kita itu yang punya usaha yang bagus, yang melejit, kemudian usahanya dia itu tidak seperti dia, maka ini hati-hati, sudah terjatuh pada pada terjatuh membenci takdirnya Allah. Ini yang pertama. Bahaya apa enggak ini? Ya bahaya. Kadang-kadang ngapunten pada bayi dagangnya, ya kadang-kadang payune sejen. Ya, iya. Loh bisa-bisa sing ora sholat bisane laris, aku sing sholat bedane ora laris. Iya. Ya ndak itu. Iya, kan kayak wis pada beda gange. Tapi bisane kayak laris. Wong kabeh ora sholat, aku sholat bisane aku dinyesin kayak kiye ya, itu sudah hasad gitu. Ya ndak? Nah, gitu. Nah, jadi ini yang pertama itu. Artinya apa? Orang yang sudah hasad, ingat, itu terjatuh kepada membenci takdirnya Allah. Nah, yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah. Annal hasada, sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatobah, sebagaimana api itu memakan kayu
kayu bakar. Loh, yang hasad itu ingat kebaikannya itu semakin dimakan itu semakin menipis. Apalagi sampai mendolimi. Makanya kan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjaga diri dari orang yang hasad. Kenapa? Orang yang hasad kalau sudah mendolimi, sudah. Nah, makanya orang yang hasad itu nanti kebaikannya itu apa? Dikit demi dikit itu terbakar, habis. Neraka deh gitu. Nah, ingat ya, itu harus berpikir kalau saya hasad itu kebaikan saya ini akan apa? Akan termakan. Loh, kenapa? Karena orang yang hasad itu akan berusaha menjatuhkan orang yang dihasadi. Ya enggak? Ya, contoh misalnya orang dagang, kon aja tuku ning kana. Ning kana tah kayak kiai ya enggak? Akan kayak gitu. Apalagi kalau hasadnya ulama. Kon aja ngaji ning ustaz kae. Nengapa? Manhaje ora jelas. Kon aja ngaji ning kana. Loh, bisane kan. Kon yen ngaji ning kana ku kena subuhan. Ya enggak kayak gitu. Hati-hati. Orang yang hasad itu akan berusaha demikian. Makanya itulah yang akan apa? Memakan kayu bakar. Makanya ini yang disampaikan, hasadnya para ulama demikian. Apalagi gara-gara rebutan jamaah sampai kayak gitu. Cuma jangan jadikan anak ngapa? Aman aja jelas. Mana jangan jadikan anak ngapa? Kena syubhat. Padahal yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan hadis, sama. Hati-hati ini. Hasadnya ulama itu lebih dahsyat itu daripada hasadnya orang biasa. Dan orang yang sedemikian, wallahi, itu akan terhapus kebaikan-kebaikannya. Apalagi yang dihasadi adalah seorang ulama, seorang ahli ilmu. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, ma yaqau fi qalbil hasidi minal hasrati wal jahimi wan naril lati ta'kuluhu aklan. Nah, ini cara membacanya ulama itu kalau saya ngajar tuh kayak gitu. Ma yaqau, apa yang terjadi, fi qalbil hasidi, pada hatinya orang yang hasad, minal hasroti, berupa, ini namanya berupa min bayaniyah, itu artinya ini fawaid faidah lughawiyahnya. Minal hasroti, berupa hal hasroti, kesedihan yang luar biasa, wal jahimi, dan pergolakan jiwa, wan nari lati takuluhu aklan, dan api yang menyala-nyala yang memakannya. Ini orang yang hasad itu kan hatinya apa? Panas. Ya, panas itu. Apalagi tetangganya baru beli mobil, bulan depannya beli apa? Beli rumah. Kemudian misalnya sudah satu istri, kemudian apa? Punya istri lagi. Tambah jengkel. Ya, tambah panas. Makanya orang yang hasad itu ndak bisa tidur, Pak. Ya kenapa? Yo mikirin terus. Ya bisa dagangnya laris ya, aku bisa orang laris ya. Aja aku di apa? Disiram apa? Kayak kita kayak nakal kayak tangganya aku kayak. Akhirnya apa? Akhirnya kan timbulnya banyak, ya enggak itu. Ya. Makanya demikian, orang yang hasad itu orang yang punya penyakit itu. Ya, punya penyakit. Apalagi kalau sama-sama penuntut ilmu. Ya, sama-sama penuntut ilmu, sama-sama ngaji bareng, ya enggak usah hasad itu. Ya, orang hasad itu mikirannya itu enggak pernah mikirin apa? Enggak pernah mikirin, ya enggak pernah mikirin baik, itu enggak pernah itu. Jadi setiap dapat nikmat sedih dia itu.
Setiap dia dapat nikmat, temennya sedih dia. Nah ini akhirnya apa? Seolah-olah dunia itu ya sempit itu baginya. Nah kemudian yang keempat, anna fil hasadi tasabbuhan bil Yahudi. Yang keempat itu, sesungguhnya di dalam penyakit hasad tasabbuhan bil Yahudi. Di situ tasbihan atau tasabuhan? Tasabuhan bil Yahud. Dan di dalam hasad itu ada penyerupaan ya kepada orang-orang Yahudi. Ya, cara bahasa itu sifatnya sama dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti kafir ya. Nah, bukan berarti kafir. Makanya dalam kaidah itu disebutkan, ketika ada penyerupaan terhadap sifat dari orang kafir, maka itu tidak menyebabkan dia itu menjadi kafir, kecuali ada korina-korina yang menyebabkan dia itu masuk di dalam kekafiran. Nah itu orang munafik sholatnya malas enggak? Malas. Nah maka itu punya sifat munafik, tapi bukan berarti dia itu munafik. Ya enggak? Ayo. Hasad itu sifatnya Yahudi, kafir, bukan berarti dia itu apa? Kafir. Nah makanya penyerupaan terhadap satu sifat itu tidak bisa kita menyebabkan seseorang itu sama dengan orang yang diserupakan, kecuali kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan dia itu keluar dari keislaman. Nah, ini bahaya soalnya ya. Jadi ada orang yang karena apa namanya orang munafik itu males dalam sholatnya. Munafik ya, munafik. Anda boleh ya, anda boleh. Ada orang apa namanya sama di dalam amalannya, kemudian mengatakan ahli bid'ah itu, ahli bid'ah itu. Tidak boleh itu mengatakan ahli bid'ah. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau memang itu bukan ciri khasnya yang menyebabkan itu sebagai ciri khas ahli bid'ah, kita tidak boleh mengatakan dia itu ahli bid'ah. Tidak boleh kita itu. Paham ya? Ya. Lo Abu Jahal pakai jubah, berarti kalau orang pakai jubah kayak Abu Jahal. Kan kayak gitu. Ya enggak? Itu. Makanya itu penyerupaan terhadap satu sifat ataupun satu apa namanya keadaan yang itu bukan ciri yang khusus bagi mereka, itu tidak bisa kita katakan apa ya bagian dari mereka. Makanya jangan sampai mengatakan apa, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu harus tatkid betul-betul ya, harus tatkid betul-betul. Artinya penyerupaan yang bagaimana, kan kayak gitu. Kalau penyerupaan sifat, orang misalnya hasad itu sama seperti orang Yahudi, tapi bukan berarti dia kafir seperti orang Yahudi, itu bukan. Karena dia apa? Tidak ada hal yang membuatnya dia itu apa? Mengeluarkan diri dari ajaran Islam. Ini harus dipahami kaidah di dalam bermanhaj seperti itu. Nah, jadi orang yang hasad itu ya sama ya sifatnya dengan siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi kan hasad. Orang Yahudi itu hasad kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu bukanlah dari kalangan Bani Israel. Nabi terakhir siapa yang diutus kepada Bani Israel? Nabi Isa alaihi salam. Nah gitu. Nah kemudian khamisan yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkinu abadan an yarfa'a ni'matallahi anil ghairi. Annahu sesungguhnya, hu-nya itu dhamiru sya'ni. Dhamiru sya'ni itu tidak ada tempat kembali. Annahu sesungguhnya, nya itu kembali kemana? Tidak ada. Namanya dhamiru sya'ni.
Jadi terjemahannya anna hadza sya'na, gitu. Ya, anna hadza sya'na mahmakana. Atau hunya itu kembali kepada hasid itu tidak apa-apa. Namanya terjemah itu tergantung siapa yang mau menerjemah. Yang penting tahu ilmunya mau dikembalikan kemana domirnya itu. Annahu sesungguhnya orang yang hasad, atau annahu sesungguhnya mahmakana hasatuhu, bagaimana hasadnya, wa mahma qawiyah, dan bagaimana ketika kuat hasadnya, la yumkinu abadan, tidak mungkin selama-lamanya, an yarfa'a nikmatallahi anil khairi, untuk mencabut nikmat Allah dari yang lain. Loh, kalau kita hasad sama orang, kira-kira hasadnya kita itu bisa menjadikan nikmat orang lain itu terancam apa enggak? Ya enggak, sudah itu takdirnya Allah, kan demikian. Loh, kenapa kita pikirin, kan gitu. Ya kan, kenapa kita mikirin? Wong istilahnya kita pikirin pun dia nggak mikirin kita, kan gitu. Ya, nah itu. Ya makanya kayak gitu. Artinya ketika kita hasad itu apa ya? Kita itu udah bisa menjadikan nikmatnya itu akan hilang, itu enggak. Malah justru bisa nambah, ya enggak? Itu hati-hati. Nah makanya enggak usah hasad lah itu. Nah, kemudian sadisan, annal hasada yunafi kamalal iman. Annal hasada, sesungguhnya hasad, yunafi kamalal iman. Ya, kamalal imani. Sesungguhnya hasad itu yunafi, menghilangkan, menafikan kamalal iman, kesempurnaan iman. Ada yang namanya aslul iman, ada yang namanya kamalul iman. Ini harus dibedakan. Ya, ada aslul iman, ada yang kamalul iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, artinya tidaklah beriman. Tidaklah beriman itu bukan berarti kafir. Ya. Kenapa? Karena aslul imannya itu masih ada. Aslul iman itu dasar keimanan atau keimanan yang pokok. Ya, maka ketika orang yang hasad itu imannya tidak sempurna, tapi aslul imannya masih ada. Ya, aslul imannya itu masih ada. Makanya orang yang hasad itu imannya tidak sempurna. Kenapa? Di antara tanda kesempurnaan iman itu, kata Nabi Muhammad SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai seseorang itu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Ketika saya mengharapkan kebaikan untuk saya, maka saya juga mengharapkan kebaikan untuk saudara saya. Sebagaimana saya itu tidak ingin adanya kemudorotan yang akan sampai kepada saya pun tidak ingin orang lain itu mendapatkan kemudorotan. Lah orang yang hasad kan pengen apa itu? Pengen supaya nikmatnya itu hilang. Lah itu berarti menandakan imannya itu tidak sempurna. Tapi bukan kafir, Ustaz, bukan. Ini jangan memahami la yu'min itu berarti kafir, itu tidak. Ya, kenapa masih ada aslul iman? Ya, kalau orang sudah aslul imannya harus ada dhawabitnya. Dhawabit itu artinya perkara-perkara yang tetap yang bisa menghilangkan aslul iman. Tapi kalau hasad tidak bisa menghilangkan aslul iman, tapi hanya bisa menafikan kamalul iman. Paham ini ya?
Nah, kemudian yang ketujuh, annal hasada yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi. Annal hasada, sesungguhnya hasad, yujibu i'radul abdi, menyebabkan, yujib itu bisa menyebabkan atau mewajibkan. Annal hasada, sesungguhnya hasad, yujibu, menyebabkan, i'radul abdi, berpalingnya seorang hamba, an su'alillahi ta'ala, dari meminta kepada Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Orang yang hasad itu lupa bahwasanya punya Allah yang memberikan karunia. Sehingga apa? Dia itu lupa untuk minta. Kenapa demikian? Karena mikirin apa? Ya, mikirin nikmat yang ada pada yang lain. Akhirnya apa? Dia itu ndak apa? Ya, ndak minta sama Allah dari karunia. Ya, makanya orang kaya miskin itu kan sudah dijatah masing-masing, ya enggak? Ya, jadi kalau misalnya kita itu pada saat ini itu diberi kesempitan rezeki, yuk mandangnya jangan yang lain. Mandangnya apa? Mandangnya Allah itu punya karunia yang banyak, kemudian kita itu diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saminan yang ke-8. Ya, saminan yang ke-8. Annal hasada yujibu istira'a ni'matillahi alaihi. Hasad itu menyebabkan seseorang meremehkan nikmat Allah. Hasad itu menyebabkan seseorang meremehkan nikmat Allah. Kenapa? Hasad itu kan pertama karena apa? Membandingkan, ya enggak? Membandingkan. Saya rezekinya segini, tapi dia kok banyak. Kenapa saya sedikit? Itu kan pertamanya kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika membandingkan nikmat orang lain itu lebih banyak, kemudian nikmat Allah yang diberikan kepadanya sedikit, kira-kira apa yang dia itu pikirkan? Dia itu pasti meremehkan nikmatnya Allah kepadanya, ya enggak? Ya. Di kayong odi semene yake bisa nyoli akeh. Akhirnya apa? Dia itu secara langsung apa? Meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Nah, iya, makanya ya orang yang hasad itu mesti itu demikian. Tasian al-hasadu khulukun damimun. Yang ke-9, hasad itu adalah akhlak yang tercela, pasti itu. Kemudian yang ke-10, anal hasida idza hasada fal ghalibu an ya'tadiya 'alal mahsudi. Fahina idzin ya'khudul mahsuda min hasanatihi. Annal hasida, sesungguhnya orang yang hasad, idza hasada, apabila dia itu berhasad, fal ghalib, kebanyakannya, anya tadiya, berbuat dolim, alal mahsudi, kepada orang yang dihasadi. Wahina idzin, maka pada waktu itu, ya'khudul mahsudu, orang yang dihasadi akan mengambil min hasanatihi, dari kebaikannya. Hati-hati ini. Jadi kita kalau hasad sampai berbuat dolim, berarti kita itu sedang diambil kebaikannya untuk orang yang dihasadi. Ya, kebaikannya sudah diambil, kebaikannya sudah terbakar. Ya, apa yang diharapkan kan kayak gitu. Nah, ini yang paling penting apa yang disampaikan oleh siapa? Syekh Utsaimin. Lakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i asyaddu wa baina talabatil ilmi asyaddu ma'a annahu kanal aula wal ajdaru
an yakuna ahlul ilmi ab'adan nasi 'anil hasadi wa aqraban nasi la kamalil akhlaqi. Lakin ma'al asafi, akan tetapi sungguh disayangkan, annahu sesungguhnya hasad itu bainal ulama'i asyad, hasad di antara ulama, hasad di antara para asatidzah, hasad di antara para kiai itu lebih dahsyat. Yo gara-gara rebutan masjid, yo gara-gara rebutan jamaah, yo gara-gara rebutan apa? Lahan dakwah. Yo dulu itu ndak ada rebutan masjid, Pak. Dulu itu ndak ada rebutan jamaah, itu ndak ada. Apalagi rebutan lahan dakwah. Yo karena beda pendapatan itu gak bisa menyebabkan demikian. Yo ndak. Iya. Ngapunten. Ya. Ning kene kayane luwih akeh tinimbang ning kana ya. Aduh, kaya ning kene jame ora gelem ngaji karo aku sih pimen ya. Kan itu mesti terjadi itu. Jadi kenapa sekarang itu ada rebutan masjid, rebutan jamaah, kemudian rebutan lahan dakwah? Ya itu tadi, pikirannya dunia. Ya akhirnya apa? Akhirnya itu antara asatid itu saling hasad, menghasad. Begitu juga yang terjadi di antara penuntut ilmu juga sama, lebih dahsyat. Yang mangkane jengkel-jengkelane ikhwan karo wong biasa luwih angel jengkel-jengkelan ikhwan. Luwih angel ngadem-ademi temenan, yakin. Angel men wis salaman bareng ketemu ya jembrut maning. Wis ngene buka sekaya iki. Ya niki ana ning omah tambo. Iya. Kayak gue. Salaman ya aku tak maaf ya wong bukan aku salah paham karo jenengan. Ya aku pada bae maaf iso salaman. Nah bareng salaman tukaran maning ya kayak gue. Ya berarti hasate isi anak. Nah makanya ini apa namanya ikhwan-ikhwan sekalian angel temenan. Wis apa ndamaikan wong sing tukaran ikhwan luwih angel yakin temenan wong karo wong sing biasa pilu gampang ya. Wong gampang maksud piye selesai kayak gue bakso. Wis bakso ya salaman wis. Nah, salam wis plakat to, wis guyuran mati. Ningen ikhwan angel nemen. Apa meneh usate luwih-luwih. Temen usah luwih-luwih. Nah itu yang kata sing banyak demikian. Iya. Ya penuntut ilmu wis angel, usati luwih angel maneh. Ya mulane ya alhamdulillah Tegal Brebes bisa ketemu bareng ya. Artinya ya bisa tatap muka ustadz-ustadznya. Meskipun ustadznya belum bisa berkumpul, saya sih inginnya ustadz berkumpul ya, saling berceritakan ya. Tapi biasanya yang kumpul sing takoni kon bojone wis siji. Minder. Iya, bumbune kayak kue ya. Yen kumpul bareng takoni kon siji. Ya jadi ikhwan sekalian ukuran hebatnya bukan istri 2 atau 3 itu. Ya, siji diopeni bener-bener kok sing hebat. Iya. Ngelentek. Ya jadi demikian. Ya artinya apa? Hasad di antara para asatidzah. Hasad di antara para ikhwan, para penuntut ilmu itu lebih dahsyat. Apalagi ketika mendamaikan itu juga lebih susah. Ya, kenapa? Karena di sini berdalil, Pak. Entah
Saya tuh tahakuk alal yakin itu, sudah alal yakin itu. Ya Allah alal yakin wis ora sakaya kuwe. Ke batire jenengan dudu batire. Ke sedulur sampeyan ora batire basum sedulure. Masa pan kaya kowe nang. Ora bisa kudu kaya iki ya. Wis angel. Ngene ngetokaken dalil, ngene ngetokaken dalil. Angel Pak, temenan. Ya, apalagi mendamaikan ustaz. Biar-biar. Ya kola saifulan. Wis ora saifulanan. Wis saiki gelem salaman apa ora? Kowe angel lho ya. Iya, kowe tak cerita ya, artinya ngalami dhewe kaya gitu. Ora curhat kanda. Ikan kanda, angel nemen ya. Iya, wong kepayen pada besan kita gampang ya. Kon aja cengkere kon ae gitu. Iya. Wong ilmune wis pira kowe. Tapi ustaz kan ora kaya kowe. Ngene ngetok kendalan ya. Kalau saifulan kayak gie, kalau saifulan kayak gue. Aduh angel loh. Akhirnya apa? Akhirnya jadi muraji. Wis madhabe tarjibah wis saiki ya. Dalile doel. Kan gampang ya. Iya doib suara denggo ke sing bener berarti ke sing menang. Wis salamun salaman ae. Angel sing ngomongnya. Wong kaya gue angel ngomongnya. Temenan wis kowe ndamekaken usul angel. Ya angel temenan. Mulane kudu sing ana hikmah sing bener-bener kayak gue. Ya. Kayak citanan juga tiga yang nah jadi itu artinya hasilnya para ulama, para asatidz itu kalau sudah terjangkit penyakit ini luar biasa. Kenapa? Karena imbasnya ke jamaah. Karena imbasnya kepada siapa? Kepada pengikutnya. Ya, para santrinya. Kenapa? Ya para santrinya ndak tahu apa-apa, wis pokoke kudu sengit karo wong kae, kan iku. Ya ora? Iya. Kon kudu sengit karo wong kae, pengen ngaji karo aku kudu sengit karo wong kae. Kan angel. Ya. Kon berarti apa ngaji karo kae kudune kon mana ben ngajine jenenge. Aduh, atine taratok kok kaya kuwe. Nah, itu banyak Pak terjadi. Ya, artinya di antara para kiai itu juga demikian. Ya, tapi mudah-mudahan lah yang di sini itu dijaga dari sifat asal di antara penuntut ini demikian. Wis pada bae mangan segane. Ya, pada pengen nginum akuane. Akuane cilik kayak gini. Ya punten panitia. Yang usahati awit pertama jinggung bae ki nek kesel-kesel kan disinggung bae. Ngapunten panitia. Nah, ini 10 menit lagi selesai pertanyaan. Pertanyaan. Di tembe siji ya kayaknya belum praktek di gimana. Nah, sekarang yang kedua, wa minha al-ifta'u bi ghairi ilmin. Berfatwa tanpa dasar keilmuan. Fatwa itu apa sih sebenarnya? Fatwa itu bayanu hukmillahi ta'ala, yaitu menerangkan tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala fi mas'alatin dalam suatu masalah. Jadi yang dinamakan fatwa itu adalah menerangkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu masalah. Dan orang yang berfatwa itu harus punya ilmu. Kenapa? Karena ini berbicara tentang syariatnya Allah, berbicara tentang hukum Allah, maka harus tahu. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Oh, ini halal, ini haram. Nah, kemudian ini mubah.
Makanya dulu ya para ulama itu sangat berhati-hati tentang masalah ini. Nah, kenapa demikian? Berfatwa tanpa ilmu itu termasuk dari jinayatun min akbaril jinayat. Artinya berfatwa tanpa ilmu itu adalah termasuk kejahatan dari beberapa kejahatan. Kenapa demikian? Karena kita itu akan terjerumus ke dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi, ya, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan tidak tahu di apa. Ya, kemudian ya kita sok tahu gitu. Nah, makanya bapak-bapak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di antara penuntut ilmu demikian. Nah, wong ngaji tembe 3 wulan wis wani haram, kemudian wis wani ngaramaken, wis wani bid'ahaken. Ya. Kok bisa nglakoni kayak gue? Anak dalile haram ke hukumnya ya, itu mengharamkan yang Allah tidak haramkan, itu bahaya itu. Ya, berfatwa tanpa ilmu itu ibaratnya apa? Berbicara kepada Allah tanpa adanya dasar ilmu. Itu bisa menyesatkan. Lalu dalam kehidupan dunia juga sama. Ya ora. Mas dalan waring guji sindi, kayak mana ngulon. Kira-kira anjuk kamu ora? Ya ora anjuk. Ya, maka ketika kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Ya, Mas, hukumnya riba bagaimana? Itu tergantung pesanan. Ya, tergantung pesanan. Ya, pan fatwa sih kayak ngapa? Ya Allah, fatwa dijual belikan. Ya, saya pengen boleh ya nanti saya bolehkan, kan kayak gitu akhirnya. Ini bahaya Pak. Ya, artinya berfatwa tanpa adanya ilmu itu bahaya. Nah, makanya kan terjadi enggak pada sebagian sahabat. Nah kan gitu, ketika ada orang junub, ya dia itu kena luka, ya lukanya parah, ya kemudian ditanya itu bagaimana saya itu, ya kamu harus mandi. Hanya orang junub itu harus apa? Ya harus mandi. Kemudian ketika itu mati. Nah kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena apa? Obatnya ketidaktahuan itu bertanya, jangan langsung berfatwa, itu menyebabkan orang mati itu. Ya orang lukanya parah di kepala, kemudian di badan, mengkone atis maning. Kan seperti itu jadinya mencelakai orang demikian. Ya. Ini terjadi enggak? Pernah dengar kisah ini enggak? Pernah dengar kan? Itu gara-gara apa itu? Ya, ceroboh enggak itu. Ya, salah fatwa, enggak tanya sama Nabi, padahal Nabi ada, kan kayak gitu. Akhirnya usul kudu atus. Ya betul, dia itu menjawab sesuai dengan yang diketahui, kan? Kalau orang junub itu harus mandi wajib. Tapi perkara dia luka atau tidak lukanya kan itu masalah lain kan, yang memang harus punya hukum tersendiri. Maka itu ketika ada hukum tersendiri kemudian kita tidak tahu, kita tidak usah katakan oh ini wudu ini harus ini, tidak. Nah makanya ketika Nabi itu diceritakan demikian, Nabi mengatakan sesungguhnya ini obatnya kebodohan itu adalah as-su'alu, yaitu bertanya, jangan jawab langsung demikian. Nabi aja itu, makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran itu kan pasti banyak lafaz yas'alunaka.
Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh. Kan demikian. Apa Nabi langsung jawab? Enggak. Ketika Nabi Muhammad SAW itu yas'alunaka 'anil ruh, kemudian minta jawaban besok, ternyata besok tidak turun wahyu. Ya enggak? Nabi kan menjanjikan besok. Nah, padahal itu kan bukan jawaban Nabi, jawabannya Allah kan beda. Ternyata paginya itu tidak turun wahyu. Nah, maka Nabi itu juga menunggu wahyu dari Allah dalam apa? Perkara itu. Dan lebih kentara lagi itu tentang hadisul ifki. Nah, Nabi itu kan nggak ceroboh memutuskan. Ya enggak? Nah, kalau Nabi itu ceroboh memutuskan pada waktu itu dan ini nggak akan terjadi. Kalau toh memang itu terjadi, Nabi itu langsung menceraikan Aisyah itu. Ya enggak? Itu karena apa? Korinanya sudah ada. Ya kan, bayanya itu apa namanya? Adan muda itu orang yang sudah ada bayan, sudah ada bayinah, keterangan bukti. Tapi Nabi itu enggak, nunggu apa? Nunggu wahyu. Ya sampai 1 bulan itu. Yo Nabi saja itu nunggu wahyu ketika ada masalah. Nah, itu ditanya tentang roh. Nabi itu jawabnya pagi, besok nanti. Ya, besok enggak turun wahyu. Kemudian Nabi ditanya yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, para penduduk Mekah itu tanya sama Nabi, itu fungsinya hilal itu untuk apa itu? Maksudnya kalau matahari itu kan terbitnya segitu dari pagi sampai petang kan segitu terus. Tapi kalau hilal apa sedikit tambah bulat kemudian apa? Nah, kecil keruak akhirnya apa? Hilang. Nah, Nabi langsung jawab enggak, langsung jawab enggak. Nah, makanya pasti itu jawabannya apa? Kul, kan gitu. Ya. Kul berarti itu adalah dari siapa? Allah, bukan dari Nabi. Nah, makanya ini artinya apa? Artinya kalau kita itu tidak tahu dalam suatu masalah, katakan ana la adri. Saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu demikian. Jangan langsung dijawab haram, jangan dijawab boleh jawab. Nah, itu enggak. Nah, habis waktunya? Habis. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Tadian mengatakan kalau ilmunya belum matang jangan berfatwa. Tapi ada hadis yang mengatakan walaupun kamu punya 1 hadis maka sampaikanlah. Pertanyaannya bagus. Tadi dikatakan kalau kita itu belum mapan di dalam ilmu, kita itu tidak boleh apa namanya untuk menyampaikan. Nah, kemudian ada ayat mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Nah, ini harus bisa dipahami mana yang dakwah, mana yang taklim, mana yang fatwa. Itu harus dibedakan. Kalau fatwa memberikan jawaban hukum terhadap masalah, itu harus tahu ilmunya. Kalau belum matang tidak boleh. Tapi kalau dakwah itu tidak masalah. Kita sampaikan hadis tentang senyum, kita sampaikan hadis tentang fadilah menurut ilmu, itu tidak masalah. Ya, jadi ada perbedaan antara taklim mengajarkan, ada apa fatwa, berfatwa, ada yang dakwah. Dalam balighu anni walau ayat itu konteksnya adalah berdakwah, ngajak orang. Itu tidak masalah itu. 1 ayat. Tapi kalau dalam masalah hukum ya tidak boleh. Kalau belum matang itu. Apalagi mengajarkan demikian itu. Ya. Jadi kalau konteksnya balighu anni walau ayat itu konteksnya adalah ketika dia itu berdakwah ngajakin orang ayo sholat jamaah, ini loh fadilahnya.
ayo kita puasa sunnah, ini loh fadilahnya. Itu dakwah, itu tidak masalah, Pak. Ya Allah a'lam bishawab. Ya. Yang bertanya dikasih hadiah atau yang ditanyakan? Kenapa? Yang ditanyakan Yang bertanya dikasih hadiah aja yang bertanya. Ya. Silahkan bertanya dikasih hadiah. Silahkan. Ya. Ada hasad yang dibolehkan nggak dalam ilmu gitu? Iya. Istilah hasad yang diperbolehkan itu bukan hasad sebenarnya. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri yang baik. Cuman kadang-kadang kita itu menerjemahkan iri yang jelek dengan iri yang baik kan kayak gitu. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab itu yang namanya hasad tetap jelek itu. Ya, hasad itu jelek. Tapi bahasa kita itu ya, dan juga itu bahasa Nabi la hasada illa fisnatain. Kan itu artinya tidak ada hasad. Hasad di sini para ulama mengatakan bukan hasad yang tercela, tapi al-ghibthatu artinya hasad yang diperbolehkan dan itu baik. Ya ketika itu apa orang yang berilmu kan, kemudian orang kaya yang mana dia itu menginfakkan hartanya itu. Jadi kalau istilah ada kalau hasad yang baik secara asal hasad itu tidak baik karena gitu. Tapi kadang-kadang terjemahan kita itu iri yang baik karena gitu. Tetapi di dalam istilah bahasa Arab itu namanya al-ghibthatu. Apa sih al-ghibthatu? Ya iri sing apik. Nah itu makanya kita itu kadang-kadang saya itu menerjemah bahasa Indonesia itu nggak nemu bahasanya itu. Maka ada saya terjemah itu dengan bahasa Jawa itu mana lebih kena semuanya bahasanya itu. Iya. Allah a'lam bishawab. Ya, waya. Hal-hal yang terjadi di antara ulama itu, yang akhirnya saling memboikot satu sama lain, sikap kita sebagai penuntut ilmu gimana? Ini kalau terjadi antara ustadz dengan ustadz itu saling memboikot, apa sikap dari penuntut ilmu? Ini pertanyaan yang bagus. Sikap dari penuntut ilmu itu tidak usah membeberkan aib dari ustadz-ustadznya. Itu satu. Kemudian tetap kita itu menganggap sikoh kepada ustadz-ustadz kita. Ya, tetap menganggap sikoh. Artinya tetap jalan cari ilmunya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap berhusnudzon kepada siapa? Kepada para asatidzah. Barangkali asatidzah itu punya pendapat sendiri dan punya dalil tersendiri yang menyebabkan demikian. Itu juga terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat demikian, makanya ahli sunnah mengatakan kalau terjadi kalau kita itu mendengar ataupun membaca pertikaian dari para sahabat, sudah kita itu diam. Ya, kemudian kita itu berhusnudzon. Kemudian kita itu tidak membeberkan aib daripada sahabat. Ya kita yang sudah dicontohkan itu. Artinya kita itu tidak boleh membeberkan aib. Kemudian kita tetap sikoh kepada ustadz. Kemudian kita tidak boleh berhusnudzon. Kemudian kita tetap mencari ilmu. Nah gitu. Jadi demikian karena para ulama pun berselisih demikian. Nah, jangan sampai kita itu bersudon. Oh ternyata ustadz ini ternyata kayak gini. Nah, itu tidak boleh. Oh jebule kayak gini. Itu tidak boleh. Ustadz kayak gue kan. Nah, jangan sampai loh. Antum itu bersudon kepada ustadz yang antum ambil ilmu darinya, ilmunya tidak berkah itu. Ya makanya kedepankan husnudzon di dalam permasalahan para asatidzah. Kemudian kita tetap sikoh kepada ustadz-ustadz kita. Kemudian kita tutup aib ustadz-ustadz kita. Udah selesai gitu. Ya makanya
ya ini yang harus kita tegakkan ya gitu, mengedepankan husnuzon. Allah a'lam bishawab. Ya, Pak. Ya silakan Pak. Saya punya teman yang sudah sama-sama sudah paham sunnah ya, tapi teman saya tersebut masih datang ke tempat kajian ustadz-ustadz yang di luar kita, dan saya coba untuk menasihati untuk jangan datang karena kita sudah paham lah. Nah, itu apa itu termasuk bagian dari hasad saya ke teman saya atau gimana itu? Ya, kalau di dalam suatu majelis kemudian membicarakan aib seseorang, itu para ulama itu jangan mendatanginya. Kalau di dalam majelis, kemudian di dalam majelis itu membicarakan aib orang, itu tidak boleh kita mendatanginya. Siapapun dia, sehebat apapun ilmunya. Kalau sudah di dalam majelis si A mubtadi', si B Syi'i, si A gitu dibeberkan aibnya, tidak boleh datang. Karena gitu, Ustaz, kita mau ambil ilmunya saja. Bukan ilmunya yang kita ambil, kita akan kena itu hasad. Karena apa? Itu kan termasuk seperti sihir. Ya, itu. Makanya demikian. Artinya ketika di majelis itu adalah qala Allahu wa qala Rasul wa qala salafus saleh, sudah kita ikuti. Tapi kalau sudah si A seperti ini, si B seperti ini, langsung tinggalkan. Itu nasihat para ulama demikian. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika misalnya kita tahu di majelis itu membicarakan aib orang, kemudian kita menasihati temannya, itu bukan bagian dari hasad. Justru kita itu menyelamatkan teman kita. Nah itu. Kenapa? Karena timbulnya adalah kebencian, gak dapat ilmu, Pak. Ya, kebencian timbulnya, gak dapat ilmu sama sekali. Ya, bahkan nantinya ustadz yang mengajari alif bata, mengajarin bahasa Arab dari nol, itu akan dibenci. Kenapa? Karena dengar hasadannya ini gitu loh. Nah, itu hati-hati itu. Nah, itu makanya itu bukan termasuk hasad, itu menyelamatkan teman kita. Itu. Makanya saya katakan setiap majelis yang di dalamnya itu membicarakan aib orang lain secara terbuka, maka itu bukan majelis, harus ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena yang didapati itu bukan ilmu, akan tetapi kita mendapati hanya kebencian kepada sesama muslim. Nah, itu. Cukup satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi katanya. Ya, monggo. Apabila ada teman, seorang teman bertanya kepada saya, tapi saya tidak tahu ilmunya. Terus saya menunjukkan video di YouTube tentang fatwa ini itu termasuk berfatwa tanpa ilmu atau diperbolehkan? Kalau misalnya kita tahu Ustadz Fulan adalah thiqah dan bermanhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita hanya sembarang menunjukkan di YouTube, itu tidak boleh. Itu enggak masalah itu. Ya, artinya ketika kita itu sudah yakin, kemudian ini adalah ustadz yang thiqah, ustadz ahli sunnah wal jamaah, ya sudah, kita tidak mengapa menunjukkan demikian. Ini loh videonya, itu tidak masalah itu. Tapi kalau kita tidak tahu ustadznya ini tidak tahu, ya jangan gitu. Ya, itu tidak apa-apa itu. Ya, Allah alam. Cukup ya? Ya cukup ya. Afan tidak bisa menyampaikan sampai akhir. Nah, pembahasannya itu banyak. Ya, saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.